Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan saya Triska Indah Safawati dengan NIM 21060311104 dari kelas Kimia A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika reaksi. Nah, sebelumnya saya sudah mempunyai data dengan ekstraksi yaitu dari metode ultrasonik dan metode microwave. Nah, sebelumnya ini saya akan membuat orde reaksi dalam laju reaksi, yaitu ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Nah, laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Sederhananya gini, laju reaksi dapat diartikan sebagai perubahan konsentrasi reaksi reaktan atau reaksi produk per satuan waktu. Nah, hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaksinya dapat diketahui melalui sebuah persamaan ya. Nah, sebuah persamaan seperti ini. Nah, sini persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali B konsentrasi B di pangkat Y. Nah, di mana V ini adalah laju reaksi dan K ini adalah ketetapan laju reaksi dan konsentrasi A ini adalah konsentrasi awal zat A dan X ini adalah orde reaksi terhadap A, B ini adalah konsentrasi awal zat B dan Y ini adalah orde reaksi terhadap B. Nah, karena erat kaitannya dengan waktu, besaran laju reaksi juga ditentukan berdasarkan hal tersebut. Laju reaksi bernilai besar jika waktu yang dibutuhkan singkat, sedangkan laju bernilai kecil bila waktu yang dibutuhkan sangat panjang. Dengan kata lain, laju berbanding terbalik dengan waktu. Nah, terdapat 3 macam orde reaksi yang umumnya dijumpai dalam persamaan laju reaksi. Ketiganya yaitu ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Nah, persamaan orde 0 adalah untuk persamaan orde 0 itu definisinya yaitu orde 0 adalah persamaan laju reaksi yang menggambarkan reaksi kimia di mana laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Nah, ini berarti perubahan konsentrasi reaktan tidak memengaruhi kecepatan reaksi. Dalam persamaan orde 0, laju reaksi tetap konstan sepanjang waktu. Nah, dalam persamaan orde 0 ini, di mana konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikurangi K dikali T. Nah, di mana konsentrasi A ini adalah konsentrasi reaktan pada waktu tertentu, sedangkan konsentrasi A0 ini adalah konsentrasi awal reaktan pada saat reaksi dimulai, T sama dengan 0. K ini adalah konstanta laju di orde 0, dan T-nya adalah waktu. Nah, pada grafik ini, untuk cara membuat grafik dari orde 0 ini, sebelumnya ini kan udah didapatkan waktu dan V0-nya kan, V0-nya ini. Nah, cara membuatnya yaitu kita blok terlebih dahulu waktu sama A0-nya ini, kemudian kita insert. Kemudian kita pilih chart. Kemudian pilih ini. Nah, udah kan, udah ketahuan. Nah, di sini kalian grafiknya klik kanan ya. Nah, ini ada bacaan add trendline, kita pencet. Nah, di sini kalian itu centang semua ya, save intercept-nya, nilai equation-nya, nilai R-nya ya. Nah, di sini udah ketahuan kan nilai Y dan R-nya. Nah, di sini didapatkan dari metode ultrasonik yaitu R-nya min 0,756 dan Y-nya 4,8376 X. Nah, untuk yang microwave-nya kayak gini ya, saya udah buat. Nah, ketahui R-nya itu sama dengan min 10,78 dan Y-nya 66,838X. Nah, dari kedua grafik tersebut ini ternyata tidak linear. Seharusnya kan di orde 0 itu harusnya linear ya, tegak lurus. Seperti ini biasanya contohnya orde 0 seperti ini.
Nah, ini sedangkan ini tidak linear kan? Ini tidak linear. Nah, persamaan ini kan tidak linear. Mungkin karena ada beberapa faktor. Biasanya kan pada grafik yang terlihat yang pada grafik ordinal biasanya itu kan konsentrasi reaktan yang digunakan baik banyak ataupun sedikit laju reaksi kimia tersebut akan tetap sama kan. Tetapi pada grafik ini di sini ini tidak linear karena data yang didapatkan tidak spesifik atau ada faktor lain yang mempengaruhinya seperti konsentrasi atau faktor suhu atau faktor luas permukaan ataupun katalisnya ya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu bahwa linearitas adalah linear yang memberikan informasi linear tidaknya. Nah, pada grafik Excel, nilai R ini dan Y mungkin merujuk pada hal-hal berikut ya. Miss R ini dapat merujuk pada nilai korelasi atau correlation coefficient dalam konteks analisis data. Nah, nilai R adalah ukuran seberapa kuat hubungan antara dua variabel dalam data. Nilai ini berkisar antara -1 korelatif negatif sempurna hingga +1 korelatif antara positif sempurna ya. Nah, dengan nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Nilai R digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel dalam analisis data seperti dalam regresi linear. Nah, untuk Y-nya ini seringkali ini merujuk pada sumbu vertikal atau sumbu Y pada grafik Excel. Nah, ini adalah sumbu di mana nilai-nilai dari variabel atau variabel dependen ini biasanya diplot. Nah, misalnya pada grafik garis sumbu Y akan menunjukkan nilai-nilai dari data yang ingin divisualisasikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan ke orde 1. Nah, di orde 1, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya orde reaksi 1. Nah, untuk reaksi orde 1 terjadi ketika besar laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Persamaan orde reaksi 1 ini seperti ini. Nah, persamaan orde reaksi 1 yaitu ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A0 dikurangin K kali T. Nah, di mana konsentrasi persamaan orde reaksi 1 ini adalah bentuk lain dari persamaan reaksi orde 1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Persamaan ini menggunakan fungsi logaritma natural ln untuk menghubungkan konsentrasi awal A0 dengan konsentrasi pada waktu tertentu A dalam reaksi orde 1. Nah, dalam persamaan ini, ln A ini adalah logaritma natural dari konsentrasi reaktan pada waktu tertentu, dan ln A0-nya ini adalah logaritma natural dari konsentrasi awal reaktannya A0-nya ini. Terus K-nya ini adalah konstanta laju reaksi orde 1 dan T-nya adalah waktu. A0 kan konsentrasi mula-mula kalau A0-nya. Terus persamaan ini membantu menggambarkan bagaimana konsentrasi reaktannya berubah seiring waktu dalam reaksi orde 1 dalam bentuk logaritma naturalnya. Ketika Anda memiliki data eksperimen tentang perubahan konsentrasi reaktan dengan seiringnya waktu, Anda ini dapat menggunakan persamaan ini untuk menghitung nilai konstanta laju reaksi atau K-nya ini. Dengan melakukan regresi linear terhadap data yang diberikan kan, konstanta laju reaksi atau K ini adalah angka yang menentukan seberapa cepat reaksi tersebut berlangsung. Semakin besar nilai K, semakin cepat reaksi berlangsung. Dan semakin cepat konsentrasi reaktan akan berkurang ya. Dan selanjutnya untuk membuat grafik di orde reaksi 1 ini caranya seperti ini. Nah, saya kan udah buat. Nah, caranya itu kalian di lembar baru ini terus insert. Nah, sebelumnya ini kan di orde 0 itu cuma ada waktu sama A0-nya. Nanti untuk orde 1 ini yang ketambahan ln ya, kayak tadi rumusnya yang saya telah jelaskan. Nah, di ln ini kalian cukup dengan gampang langsung itu bisa sama dengan ln B4. Maksudnya hasil yang A0 sebelumnya itu dikurangin sama dengan ini. Nanti hasilnya seperti ini, nanti tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk membuat grafiknya itu kita
ke-insert-kan udah tadi, stuker chart ke sini. Nah, ini kan ada lembaran kosong kan. Nah, untuk yang mode reaksi 1 itu kan waktu sama hasilnya ini kan yang dimasukkan. Kita masukin saja. Sebelumnya kita klik kanan dulu ini, kemudian kita select data. Nah, kita add. Nah, ini kasih nama order reaksi 1. Nah, untuk X-nya ini kita masukin waktunya ya. Nah, untuk Y-nya kita masukin len-nya, hasil len-nya. Kemudian kita oke. Nah, udah muncul grafiknya kan. Dan di sini grafiknya kita klik kanan. Kita add line. Kemudian kita checklist semua ini. Intercept-nya, equation-nya, R-nya. Nah, udah kelihatan, ketahuan kan nilai R sama nilai Y. Nah, tadi kan saya udah jelaskan apa itu R, apa itu Y kan. Nah, di sini didapatkan dari ultrasonic nilai R-nya yaitu min 35,67, sedangkan Y-nya 0,1144. Dan ini tidak linear juga ya. Seharusnya kan linear. Nah, untuk yang microfile sudah saya buat seperti ini grafiknya. Tuh. Berbanding terbalik dengan garis lurusnya ini kan. Tidak linear. Yang microfile ini ya didapatkan nilai R yaitu min 215,3 dan Y-nya 1,0531. Nah, tidak ada yang linear ternyata. Mungkin faktor konsentrasi atau laju reaksinya. Kemudian selanjutnya di order reaksi 2. Nah, di order reaksi 2 ini saya akan jelaskan dulu apa itu order reaksi 2 ya. Persamaan reaksi orde 2 adalah bentuk persamaan yang menggambarkan reaksi kimia orde kedua. Nah, persamaan ini nah, mohon maaf ya tadi jaringan. Baik, selanjutnya orde reaksi 2. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu reaksi orde 2. Nah, persamaan reaksi orde 2 adalah bentuk persamaan yang menggambarkan reaksi kimia orde kedua. Nah, persamaan ini menghubungkan inverse dari konsentrasi pada waktu tertentu. Nah, persamaan ini nih. Nah, persamaan orde reaksi 2 kan beda dengan persamaan reaksi 1 tadi kan, orde reaksi 1. Nah, di mana itu orde reaksi 2 ini 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah KT. Nah, di mana ini adalah konsentrasi inverse dari konsentrasi reaktan pada waktu tertentu. Nah, untuk yang 1 dibagi konsentrasi A dikurangin 1 per A0 sama dengan KT ini adalah inverse dari konsentrasi awal reaktan. Dan Y, X, M gradiennya. Nah, A0-nya konsentrasi mula-mula kan emang. Nah, ataupun ini juga persamaan ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana inverse dari konsentrasi reaktan berubah seiring waktu dalam reaksi orde kedua. Dalam reaksi orde kedua ini, laju reaksi bergantung pada kuadrat konsentrasi reaktan, sehingga persamaan ini memiliki bentuk yang berbeda dari persamaan orde 1. Adapun reaksi orde 2 ini juga berlangsung jika konsentrasi reaksinya dinaikkan 2 kali semula, sehingga laju reaksi akan meningkat sebesar 4 kali lipat. Namun apabila dinaikkan 3 kali semula, maka laju reaksinya menjadi 9 kali lipat. Nah, untuk data order reaksi 2 ini, nah sama kayak order reaksi 1, tapi bedanya itu ini ya. Tadi kan di sini pakai persamaan reaksi yang ini, yaitu 1 per A0 konsentrasi A0 kurangin konsentrasi A. Nah, itu sama caranya. Sama dengan 1 gitu langsung. Nah, untuk
membuat grafiknya itu sama juga kayak order reaksi 1, yaitu kita ke insert, habis itu kita ke insert ya, terus itu ke ini, ke chart, bentar, ke insert, ke chart, nah kan ada lembaran baru, nah ini klik kanan, kemudian select data, add, nah itu kasih nama order reaksi 2. Nah untuk nilai X nya ini kita masukin waktu, dan untuk nilai Y-nya kita masukin hasil dari 1/0 dikurangin A. Nah, oke. Nah, ini kalian klik kanan grafiknya, kemudian add run. Kita masuki, nah itu kita klik semua ya. Nah, udah kelihatan kan nilai E dan R-nya. Nah, untuk nilai R dari ultrasonic ini, yaitu didapatkan min 2,132 dan Y-nya 1. Nah, untuk yang microwave ini didapatkan nilai R yaitu min 0,87 dan Y-nya 0,005. Nah, ini juga tidak linear ya. Biasanya itu linear. Nah, ini enggak, entah faktor karena datanya yang tidak spesifik angkanya ini ya, yang didapatkan, atau dari faktor konsentrasinya, atau laju reaksinya, atau katalisnya, atau suhunya. Nah, dapat saya simpulkan bahwa dari order 0, order 1, order 2, grafiknya itu tidak ada yang linear. Jadi mungkin karena faktor konsentrasi atau laju reaksi, atau pengaruh laju reaksi atau suhunya ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.